saya record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk materi baru ya tentang suku banyak. Jadi khusus hari ini santai dulu ya. Kita fokus ke definisi dan nilai suku banyak pemahamannya. Oke. Sebelumnya saya bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan definisi suku banyak. Kemudian siswa dapat menentukan nilai suku banyak. Oke. Nah, di suku banyak ini ada beberapa materi penting nanti yang kita pelajari di KD 34 ya. Oke. Nah, yang pertama itu nanti kita akan membahas definisi suku banyak, kemudian nilai suku banyak, dan operasi antar suku banyak. Nah, yang kedua nanti kita akan membahas tentang pembagian suku banyak. Yang ketiga tentang teorema sisa, dan yang terakhir nanti teorema faktor. Nah, khusus hari ini kita akan bahas tentang suku banyak dan nilai suku banyak. Operasinya saya lanjut di minggu depan saja biar lebih paham ya. Oke. Baik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu suku banyak. Suku banyak itu adalah fungsi, biasanya disebut juga dengan fungsi polinom. Fungsi polinom yang dia memiliki bentuk umumnya seperti ini. Kalau kamu udah pernah belajar selama ini sampai fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3 ya, itu adalah bagian dari suku banyak. Oke. Nah, di sini dia n pangkat x pangkat n. Jadi n ini sampai nilai tertinggi ya. Baru di sini an kurang 1 x pangkat n kurang 1 sampai nanti dia ada konstanta a0. Jadi s-nya nggak ada. Nah, di sini kamu akan dapati koefisien dari suku banyak tadi, itu A0, A1, AN kurang 1, AN kurang 2, itu semuanya adalah bilangan real. Dengan AN-nya tidak sama dengan 0. Kalau AN-nya sama dengan 0, berarti kan nanti jadi konstanta, tidak ada nilai suku banyaknya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita memiliki kalau A1, A0 sampai AN ini adalah koefisien dari X-nya. Nah, A0 itu adalah suku tetapnya atau nama lainnya adalah konstantanya. Oke, seperti itu. Oke, nah di sini suku banyak itu terdiri dari dua jenis. Ya, suku banyak itu jenis. Yang pertama dia satu variabel, bisa dia lebih dari satu variabel. Kalau dia satu variabel itu variabel X saja atau A saja, B saja, terserahlah isinya ya. Nah, kalau multivariabel itu misalnya X, Y, dan sebagainya. Ya. Tapi nanti kita khusus di materi kita ini kita akan fokus ke pembahasan suku banyak yang dia satu variabel. Oke, baik. Contohnya nih, ini suku banyak. 3x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 7. Nah, kita punya komponen di sini suku banyak ini berderajat. Nah, derajat yang dikatakan derajat suku banyak itu adalah pangkat tertingginya. Di sini x tertingginya pangkatnya adalah pangkat 5. Berarti suku banyak di atas adalah berderajat 5. Jadi nggak masalah kalau nanti ketemu suku banyak yang dia posisinya dirubah. Misalnya 3x kurang x pangkat 4. Berarti suku banyak itu adalah berderajat 4. Ya, berderajat 4. Karena dia pangkat tertingginya adalah 4. Seperti itu ya. Nah, komponennya lagi yang perlu kamu lihat, di sini kita punya koefisien. Koefisien x pangkat 5 itu 3. Koefisien X pangkat 4 itu 6, koefisien X pangkat 3 itu 0, koefisien X pangkat 2 itu adalah minus 2, kemudian koefisien dari X itu adalah minus 4, dan konstantanya adalah 7. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan suku banyak. Saya kembalikan dulu. Oke, jadi ini sudah terurut. Jadi tidak masalah kalau kamu ketemu nanti masalah yang di suku banyak yang tidak terurut. Lihat aja koefisien pangkat tertingginya apa, itulah yang menentukan derajatnya. Kalau sebelumnya kita udah belajar persamaan kuadrat itu kan x kuadrat, artinya apa? Dia berderajat 2. Berarti suku banyak itu berderajat 2. X yang memenuhinya ada berapa? Ada 2. Kan ada X1, X2 gitu kan. Jadi kalau dia X nanti X pangkat 5, berarti X yang memenuhinya, X pembuat nolnya itu bisa 5. Seperti itu. Kalau dia dibuat persamaan suku banyak. Tapi ini suku banyak kita fokus ke pembahasan ininya saja. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan.
Nah, untuk menentukan nilai suku banyak itu dia suku banyaknya menjadi fungsi itu. Oke, dibuat menjadi suatu fungsi untuk menentukan nilainya. Oke. Nah, nih, coba perhatikan nih. Suku banyak dapat dinyatakan dalam fungsi. Ya, suku banyak dapat dinyatakan dalam fungsi berarti kalau ada fungsi ada pasangan X, Y. X itu adalah domain. Ya, X itu adalah domain yang memenuhi variabel suku banyaknya. Fx itu adalah hasil. Ya, Fx itu adalah hasil range-nya ketika domainnya dimasukkan. Jadi suku banyak dinyatakan dalam fungsi adalah jika ada X yang memenuhi, maka nilainya berapa? Gitu ya, tergantung ya. Fx nilai itu tergantung oleh siapa? Tergantung oleh si variabel X-nya. Jadi untuk menentukan fungsi suku banyak ini biasanya, menentukan fungsi suku banyak ini biasanya dia ditanya adalah nilai suku banyak polinom ini jika X sama dengan A, berapakah nilainya? Maka itu bisa dinyatakan dalam bentuk PX atau SX. Biasanya seperti itu. Nanti yang SX ini akan kita kaitkan dengan teorema sisa. Ya, teorema sisa hubungannya nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Oke. Jadi untuk menentukan nilai suku banyak ini nanti ada dua cara, ya dua cara. Dia ada langsung substitusi ada dengan metode substitusi langsung, ada dengan metode bagan, ya. Jadi ada metode substitusi langsung memenuhi nilai X yang diketahui di soal ke dalam persamaan suku banyak yang diberikan. Kemudian nanti ada dengan bagan. Bagan ini atau skema atau juga bisa dibilang ada dengan cara sintesis Horner seperti itu. Nanti kita akan lihat ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi nilai suku banyak. Yang pertama tadi kan metode substitusi langsung. Perhatikan nih, jika diketahui sebuah polinom nih, persamaan polinomnya itu adalah fx an pangkat n ditambah an kurang 1x pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai A0 konstanta. Nah, kalau ini saya boleh bertanya dulu ya sebelum saya lanjutkan. Ini berderajat berapakah si fx fungsi polinom ini? N. Berderajat n ya, berderajat n. Oke, benar. Baik. Nah, dari sini kita akan penuhi seandainya diketahui di soal untuk X sama dengan P, maka akan berlaku kita substitusikan langsung si X-nya itu menjadi nilai P. Itu yang dikatakan substitusi langsung. Jadi kita ganti nanti P-nya ini dengan fungsi polinom yang telah diberikan sebelumnya. Maka Fx sama dengan N pangkat P pangkat N, koefisien AN kurang 1, P pangkat N kurang 1, dan seterusnya. Sampai dia konstanta. Disubstitusikan langsung. Bisa ya? Nah, kalau lebih paham kalau dia nanti kita lihat di dalam contoh soal. Nah, inilah yang disebut Fx ini hasil dari memasukkan X sama dengan P inilah yang disebut dengan nilai suku banyak. Oke, saya. Nah, kita ambil ke contoh soal. Baik. Ini contoh soalnya dengan metode substitusi. Lihat ya. Tentukan nilai suku banyak jika diketahui polinom fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat kurang x ditambah 5 untuk nilai x sama dengan 2. Ada Anissa Pratiwi di sini? Saya, Mem. Oke, berderajat berapa fungsi polinom ini? 3, Mem. Oke, bisa ya. Nah, sekarang saya tanya, konstantanya berapa? 5, Mem. A2-nya? Maksudnya, Mem? Oke, kalau ditanya A2 berarti koefisien ya. Koefisien dari fungsi polinom ini yang keduanya. Oke, bisa ya, ini kan pangkat 3. Berarti ini kan A3, ini A3 kurang 1. Berarti A2, ini 3. Bisa ya, menentukan komponen ya. Oke, kadang nanti di soal itu ada ini dalam bentuk variabel untuk koefisiennya. Kita cari koefisien. Kalau ini kan dia fungsinya diketahui. Baru ditanya jika S sama dengan 2. Bisa jadi kebalik. Makanya saya tanya itu. Bisa ya, paham ya Anissa?
Oke, Paham. berarti untuk nilai X sama dengan 2, kalau dia dengan cara substitusi langsung, kita tinggal substitusikan saja X sama dengan 2 ini ke dalam fungsi polinom tersebut. Penyelesaiannya. Untuk X sama dengan 2, sama ya, ini udah biasa untuk menyelesaikan fungsi dari SMP sudah pernah ya. Substitusikan berarti F2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 kurang 2 tambah 5. Oke, dari sini kita dapati nilainya F2 itu sama dengan 13. Nah, F2 sama dengan 13, inilah yang dinamakan nilai suku banyak pada saat X-nya sama dengan 2. Bisa ya? Paham untuk sampai di sini ya? Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua. Diketahui suatu suku banyak dengan 2 variabel yaitu X dan Y, hitunglah nilai suku banyak Fx, Y sama dengan X pangkat 3Y ditambah 3X kuadrat Y kuadrat kurang 2X tambah 4Y tambah 2 untuk F 2,1 adalah. Nah, ini fungsi polinomnya multivariabel karena kita memiliki variabel X dan Y. Nah, hasil fungsinya juga memenuhi variabel X dan Y. Ya, ini contoh untuk yang kedua. Jadi di sini diminta fungsi jika F 2,1 artinya X-nya kita substitusikan langsung dengan 2, Y-nya kita substitusi langsung dengan 1. Oke, untuk menentukan nilai fungsi ya. Tapi nanti untuk selanjutnya untuk pembelajaran teorema sisa, teorema faktor kita fokus ke satu variabel. Oke, lihat nih penyelesaiannya. Ini mudah ya. Yuk, silahkan. Siapa yang mau menyelesaikan ini? Berapa hasilnya? Silahkan dicari dulu sebelum saya buka. Saya cepet kan? Ya, bekerja tangannya. Karena masih muda. Sakila, udah buka suara nih. Mau jawab Sakila? Wih, ditutup langsung Sakila. Oke, berapa jawabannya? Daeng? Ada Daeng, tadi saya dengar suaranya. Saya belum lihat wajahnya. Riyadi, sudah ketemu jawabannya? Siapa lagi yang ada di sini? 22, Mem. Berapa Sakila? 22, Mem. Saya Anissa, 22. Oke, yang lain? Sama Sakila? Kok Sakila sendiri yang cari ya? Oke, kita lihat ya pembahasannya. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Kita substitusikan langsung berarti 2 pangkat 3 kali 1. 3 kali 2 pangkat 2 kali 1 dikurang 2 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 2. Oke, maka kita akan dapati hasilnya adalah nilai F2,1 itu adalah, nah di mana nih salah hitungnya? Sakila, cek lagi nanti ya. Hasilnya adalah 33. Itulah untuk nilai Fx untuk X-nya sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan 1. Nilainya adalah 33. Oke, bisa ya? Jadi tinggal substitusi langsung. Itu yang dengan cara substitusi langsung. Baik, kita lanjut dengan cara bagan atau skema. Nah, untuk bagan skema coba perhatikan. Sebentar, Mem. Itu 5 dari mana, Mem? 5 dari mana? Apa itu? Slide sebelumnya, Mem. Slide sebelumnya. Apa itu? 2 kali 2. Mem. Satu kuadrat kan 1, iya. Mem. Oke. Soal tadi pun, Mem, sebelumnya jawabannya 23, bukan 13. 2, 3, 2, 8 tambah 8 kali 1, 8. Tidak, Mem. Soal sebelumnya. Oh, yang mana nih? Oh, ini. Berapa? 2, 3? Oh ya, 8 tambah ini ya. Oke, 8 saya tambah. bingung, Mem. 20-an, Mem. 20 kurang 2, 18. Itu kan 5, Mem. Plus 5, Mem. Kenapa jadi? Oh iya, ini plus 5 ya. 23 harusnya. Iya, benar. Berarti ini 23. Kalau ini udah pas ya tadi? 33? Pas ya? Pas. Oke. Baik, kita lanjut dengan metode bagan atau skema. Nah, sekarang metode bagan skema. Tadi kan kamu punya polinom AX pangkat 3. Ditambah ini saya batasi dulu pangkat 3 ya supaya jangan nanti bingung.
AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D untuk X-nya sama dengan P, maka berlaku. Kalau dia substitusi langsung kan kamu ganti X-nya pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Seperti itu kan? Baik. Nah, ini kalau secara, ini asal dari mana metode bagannya ya. Secara faktor, dia punya variabel P. Maka kita bisa bentuknya itu adalah AP pangkat 2 ditambah BP ditambah C kali P, benar ya, tambah D. Nah, ini bisa kita bentuk lagi, kita yang di dalam kurung ini, AP kuadrat ditambah BP ini kan punya variabel P juga. Maka FV itu sama dengan dalam kurung AP tambah B kali P tambah C dikali P tambah D. Seperti itu ya. Baik, setelah itu jadi FV sama dengan AV pangkat 3 sama ya. Bisa kita rubah ini bentuk pola ini bisa kita rubah dengan cara pertama kita kalikan A dengan P lalu ditambah B. Ingat ya, kita bisa buat, kemarin kan kelas 10 udah belajar fungsi inverse ya, fungsi komposisi. Nah, kalau kita balik hal yang kita lakukan pertama kali untuk membentuk persamaannya adalah A dikali P lalu ditambah B. Benar ya? Terus hasil ini kita kalikan siapa? Kita kalikan P lagi, baru tambah C. Oke, polanya A kali P tambah B, hasilnya A kali P dikalikan P lagi ditambah C, kemudian dikalikan P lagi tambah D. Seperti itu kan? Kalau kita inverse-kan, kita balikkan. Seperti itu. Jadi dia punya pola. Pertama, koefisien pertama A kali P tambah B, kemudian koefisien berikutnya hasil tadi dikalikan P tambah C, dan seterusnya sampai D. Dan seterusnya jika dia memuat N-nya ini, pangkatnya ini adalah pangkat N. Oke. Nah, dari sini, dari pola ini bisa kita bentuk lebih mudah ke dalam skema bagan. Jadi dari sini kita bisa bentuk, karena hasil ini sama juga AP kuadrat tambah BP tambah C kali P tadi tambah D, hasilnya sama dengan 3P pangkat 3 ditambah BP pangkat 2 tambah CP tambah D. Seperti itu kan. Nah, kalau kita buat ke dalam metode bagan, baik kita buat di sini FP sama dengan AP pangkat 3 ditambah BP tambah CP tambah D. Seperti itu ya. Oke, nah dari sini kita dapati ini tadi yang koefisien kita mulai ya. Ini sama X sama dengan P, berarti di sini P. Oke, koefisien tertingginya disusun A, kemudian koefisien kedua P pangkat 2B, di sini C, kemudian D, suku tetap. Oke, nah kita lakukan. Pertama kali A ini turun ya, A ini turun, A kita kalikan siapa? P, hasilnya tambah B, gitu kan? Ini tanda tembung tambah. Hasilnya A kali P adalah AP. Maka kita jumlahkan. Tadi seperti itu ya. AP tambah B atau B tambah AP. Nah ya, ini hasilnya. AP tambah B. Kemudian kita kalikan lagi dengan siapa? Dengan P. Maka hasilnya adalah AP tambah B kali P tambah C. Ya, ikuti yang tadi, yang pola di sana. Nah, hasilnya adalah AP tambah B kali P ditambah C. Bisa ya? Oke, nah ini kita kalikan lagi dengan siapa tadi? Nih, dengan P. P ini adalah nilai X sama dengan P-nya kan? Oke, maka hasilnya kita masukkan kemari, ditambah. Oke, maka dapat AP kuadrat tambah BP tambah C kali P tambah D. Inilah hasilnya. Jadi ini hasil inilah nanti yang merupakan hasil dari yang ini, F fungsi suku banyaknya, hasil suku banyaknya. Mungkin lebih susah ya, ini dalam variabel, tapi kamu harus tahu dari mana asalnya, kenapa bisa dibuat skema bagan seperti itu, bukan dibentuk aja bagannya. Ini memudahkan kamu untuk menyelesaikan soal. Kalau dia pangkat suku banyaknya terlalu banyak, ya terlalu besar pangkatnya, kan pangkat 100 nggak mungkin kamu buat ke dalam bentuk substitusi langsung. Oke, apalagi kalau X-nya besar angkanya. Nah ini asalnya. Nah nilai suku banyak itu ini adalah untuk X sama dengan P. X sama dengan P dimasukkan. Nah, akan lebih mudah kalau kamu lihat ke dalam contoh soal nanti ya. Oke, ini adalah hasil suku banyaknya. Nilai dari suku banyak. Kalau di substitusi kan diganti ke dalam sini. Nah, ini kita pakai bagan. Baik, bisa ya. Asalnya dari mana? Nah, sekarang kita lanjut ke, nah oh ya satu lagi yang perlu diingat.
ketika kamu menyelesaikan dengan metode bagan, kamu tidak boleh melewatkan koefisien yang misalnya di sini kan AX pangkat 3 ditambah X, habis pangkat 3 pangkat berapa? Pangkat 2, kemudian pangkat 1, pangkat 0. Ya, itu tidak boleh dipindah-pindah. Dia harus dari pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah. Nah, jadi kalau ketemu nanti sama soal, dia pangkatnya belum beraturan, diurutkan dulu dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Oke? Baik, kita ke contoh soal ya. Nah, perhatikan soal yang ketiga. X pangkat 3, fungsi suku banyaknya, ditambah 2X kuadrat dikurang 4X, ditambah 5 untuk X sama dengan 2. Nah, kita buat metode bagan. Kita buat, ini kan koefisiennya adalah berapa nih? 1, 2, min 4, 5. Ya, 1, 2, min 4 dengan X-nya sama dengan 2. X-nya itu adalah 1, 2, minus 4, dan 5. Nah, ini udah berurut kan? Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Untuk koefisien suku tetap. Nah, pertama yang kamu lakukan 1 turun nih. Turun. Jadi, AP ya. 1 kali 2. 1, kemudian kalikan 1 dikali 2. Hasilnya berapa? 2. Kemudian ditambah nih. 2 tambah 2. Hasilnya adalah 4. 4 kali 2. Hasilnya adalah 8. Oke. Nah, min 4 tambah 8 hasilnya adalah 4 ya. Oke, 4 kali 2. 4 kali 2 hasilnya berapa? 8. Nah, 8 tambah 5 hasilnya berapa? 13. Maka kita dapati bahwa sisa suku banyak itu ada nilai suku banyak itu adalah berapa? Ini angka terakhirnya. Inilah nilai suku banyaknya. Maka nilai suku banyak ketika X sama dengan 2 adalah berapa? 13. Oke, bisa? Bisa ya? Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Contoh yang keempat, ya. Contoh yang keempat. Tentukan nilai suku banyak dengan metode substitusi dan bagan. Nanti ini ada 2 nilai. Nanti kita coba dengan bagan dan substitusi, kita lihat hasilnya harusnya sama ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Jika fx dengan metode substitusi, fx sama dengan 2x pangkat 4 tambah x kuadrat tambah 3x tambah 2. Untuk x sama dengan 3. Kalau substitusi langsung, kamu kan tinggal masukkan ganti x-nya dengan 3. Maka kita akan dapati f3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 2. Oke, dari sini pas ya, coba hitungannya diperhatikan. 3 pangkat 4, 81. 2 kali 81, tambah 9, tambah 9, ditambah 2. Pas ya? Ini 162, tambah 9, tambah 9, tambah 2. Pas hasilnya? 162, ditambah berapa nih? 18 ya. Ya pas ya, ditambah 2, berarti 182. Ini dengan metode substitusi, nilainya itu adalah nilai F3 adalah 182. Pas? Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang hitam itu, Mem. Berapa itu? Yang hitam F2 itu, Mem, aturan F3. Oh ya, astagfirullahaladzim, tertutup ya. Ya, F3 ini ya, F3 ya. Oke, nilai F3 182. Nah, kalau metode bagan kita susun nih, koefisiennya dari pangkat tertinggi, pangkat 4 kan? Nah, kita susun ya. Di sini, berapa dia? Dimulai koefisiennya X sama dengan 3. Kita mulai ya, 2, kemudian berapa? X3-nya 1, X pangkat 2-nya, X pangkat 3-nya 0 ya. Nggak ada kan di sini X pangkat 3? X pangkat 2-nya 1, X pangkat 1-nya adalah 3, konstantanya adalah 2. Pas ya? Nah, ini yang harus diperhatikan kalau kamu menggunakan skema atau bagan. Kalau dia X pangkat N-nya, di sini kan X pangkat 3 tidak ada, berarti pangkat tertingginya 4, X pangkat 3 itu harus ada, berarti koefisiennya adalah 0. Itu harus tetap ditulis, karena tadi syaratnya ketika menggunakan metode bagan, kamu harus urutkan dulu dari yang pangkat tertinggi ke pangkat yang terkecil, pangkat 0, X pangkat 0. Oke, itu dia. Baik, sekarang 2 turun ya. 2 turun kali 3, hasilnya adalah 6, pindahkan kemari. 6 tambah 0 berarti hasilnya 6 kali 3. Pindahkan kemari 18 ya.
18 tambahkan 19. 19 kali 3 hasilnya adalah, kamu pindahkan kemari, 57. Pas ya, 57. 57 ini ditambah dijumlahkan. Hasilnya adalah 60. 60 kali 3 hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 180. 180 tambah konstantanya 2. Berarti kita akan dapati nilainya adalah berapa? 182. Jadi sama ya, F3-nya itu nilai suku banyaknya ketika X sama dengan 3. Kalau kamu pakai metode substitusi boleh, pakai skema boleh. Tapi lebih mudah sepertinya pakai skema kalau angka X dan pangkatnya besar. Itu saran dari saya. Maka kita akan dapati nilai F3-nya itu 182. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya, mudah Paham, bisa ya. kan? Iya, insya Allah. Baik, demikian dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mem.